Luar biasa bertualang di Tanjung Isui ini. Saya akhirnya bisa menemukan banyak hal unik dan menarik. Contohnya seperti sekarang ini nih. Saya sama Bapak ingin membuat sabun alami ya Pak? Ya, sabun alami. Ini dari apa Pak? Dari akar langir. Akar langir. Kita bisa ngebuat sabun alami yang Sama sering sampo. dipakai sama Dayak Benuang. Lagi-lagi saya dikasih kejutan nih. Ini sih definisi mandi mewah ala Dayak Benuang. Ya, mandinya langsung di danau. Nah, danau ini namanya Jempang, sisi lain dari keindahan kampung Tanjung Isui. Terus ya, sabunnya juga spesial banget nih, pakai batang tanaman langir. Tuh, kayak gini bentuknya. Nggak nyangka kan, batang tanaman ini bisa jadi sabun. Ini dipukul-pukul biar apa Pak? Supaya dia berbusa. Oh, supaya dia keluar busanya gitu ya? Sama ini kelepas ya Pak ya? Ya, terlepas dulu. Ini yang bisa dipakai ya? Bisa. Nah, ini nggak bisa ini. Oh, ini nggak bisa. Jadi yang bisa dipakai itu ininya. Betul. Jadi dipukul-pukul supaya keluar busanya dan luarnya, kulit luar ini terlepas dari. Kalau dia masih kena basah airnya ini nanti tambah banyak busanya. Oh. Kayak gini nih, cara bikin batang langir biar jadi sabun alami. Pukul kulit kayu langir yang udah dibersihin sampai hancur. Setelah itu kupas kulit langir dan tada! Sabunnya jadi deh. Adik-adik, sini. Ayo kita mandi. Sini. Ayo mandi. Kulit langir yang udah hancur akan ngeluarin busa. Dengan aroma yang cukup khas. Wah, ini ternyata bener-bener dong keluar busanya dan banyak banget tuh lihat. Kayak gini ya ternyata rasanya mandi pakai sabun yang alami. Dan wanginya enak kok. Beneran ya, alam Kalimantan tuh subur dan kaya banget. Kali ini saya diajak buat nyari umbut rotan. Eits, bukan untuk kerajinan ya, tapi akan diolah jadi masakan. Dayak Benuak dan hutan itu memang tidak bisa dipisahkan. Jadi semua kebutuhan untuk warga Dayak Benuak semuanya ada di hutan. Gak gampang pastinya buat dapetin umbut rotannya. Saya dan Pak Irum harus masuk hutan lebih dalam. Dalam pencarian rotan ini proses jalannya ya ini benar-benar lumayan sulit karena hutannya benar-benar padat banget lihat vegetasinya. Jadi kita ngelangkah juga mesti hati-hati. Jalurnya sulit banget loh. Dan makin dalam ya, makin kita jalan itu benar-benar makin padat. Terus batangnya juga makin banyak yang tajam-tajam ya, dan itu nusuk-nusuk banget ke badan loh. Jadi meskipun saya udah pinggir-pinggirin tuh lihat batang-batangnya semuanya tajam. Jadi atas, samping, bawah, atas, samping itu kiri kanan bener-bener suka ada yang nyempit banget dan tajam-tajam. Jadi mesti hati-hati. Kita lanjut ya. Kawasan hutan Lembo ini bagian hutan yang sangat terjaga di Tanjung Isui. Makanya vegetasinya kaya banget kan? Nah, akhirnya kami dapet yang dicari. Lihat deh, Pak Irsum ngesit banget ya, motong dan ambil umbutnya. Nah, jadi cara ngambilnya gitu ya. Ditarik baru kayak dikupas gitu ya Pak ya. Ini nih yang namanya umbut rotan. Bagian ujung rotan yang masih muda. Potong umbut, kemudian buang duri dan kulitnya. Jadi itu yang bisa dimakan ininya. Bisa dimakan. Dalamnya nih. Ya. Tuh. Pak ini beneran bisa dimakan langsung? Bisa. Serius Cuma Pak? ya agak pahit sedikit kan. Wah, Ya. pahit. Coba ini. Ya coba aja kan. Rasanya aja pahit. Cuma enggak terlalu kasih pahit. Pahit banget. Lah, pahit Pak ya? Ya. Kayak obat loh ini. Ini kan sebagai anti malaria juga kan obat.
Oh, jadi ini tuh kalau dimakan bisa untuk mencegah malaria ya. Tapi pahit banget. Paling cukup Pak ya, Ya, buat kita masak ya. Nanti di sana nanti Langsung diolah ya. bakar Oke. ataupun direbusin. Oke Pak. Tapi yang bagus dibakar. Oke. Kita coba nanti semuanya ya. Ayo Pak, kita jalan lanjut. Ini dibakar dulu ya Bu. Namanya apa Bu? Namanya urjua. Nanti mau kita masak namanya sanga urjua. Urjua. Kalau bahasa Indonesianya umbut itu ya? Rotan. Umbut rotan ya. Jadi nama kalau bahasa Dayaknya tuh urjua. Nah, kalau Indonesia namanya umbut rotan. Ini langsung dibakar aja Bu? Ya, langsung bakar. Yang mana? Yang ini apa sama aja? Oh yang ini yang bawahnya ya? Jujur, penasaran banget sih pengen buru-buru nyicip olahan umbut rotannya. Sanga urjua ini tuh perpaduan umbut rotan, ikan asin, dan bumbu pelengkap lainnya. Pertama, bakar dulu umbut rotannya. Sementara itu, siapin ikan asin yang juga akan dibakar. Baunya tuh kayak jagung bakar loh. Dan saya penasaran banget loh ini sama rasanya karena bener-bener nggak pernah ngerasain makan rotan itu. Masa rotan dimakan gitu. Jadi kayak pas tadi bapaknya ngajakin saya nyari rotan itu saya bener-bener penasaran banget tapi excited. Dan sekarang bentar lagi kita makan. Ini udah ya Bu ya? Ya. Baunya tuh kayak jagung bakar ya, beneran. Coba Bu lihat Bu. Wih, ini dia nih. Dalam rotannya tuh nanti lembek kayak gini ya. Tuh, lihat tuh. Lembut banget. Umbut rotan tuh jadi dalamnya kayak gini ya. Tuh. Buang kulit umbut rotan, setelah itu potong jadi beberapa bagian. Bumbunya simpel aja, cuma bawang dan jahe. Goreng irisan bawang dan jahe, campurin irisan umbut rotan, dan terakhir bumbu halusnya. Ini udah boleh coba. Udah. Wah, cepet banget ternyata. Cepet banget Bu. Karena tadi kan kita sudah proses membakar. Mm-mm. Jadi dia sudah matang. Oh, Dicampurkan. jadi nggak lama-lama ya. Saya cobain ya Bu ya. Boleh Bu. Boleh dicoba. Ambil aja Bu, taruh sini dikit aja Bu, dikit. Cobain dulu. Ini dia. Kita coba kali ya. Wow. Bu, enak Bu. Apalagi nanti sama ikan asin yang dibakar. Tambah enak makannya. Nanti sesudah ini saya siapkan makan. Nanti Mas Tuti boleh makan. Iya, ya. Jadi Iya, rasanya bener kayak daun paya ya Bu ya. Ya, cuma kurang kan pahitnya sudah. Iya, iya. Enak. Pakai nasi enak nih. Ini dia. Sanga urjuanya udah jadi. Ayo kita makan bareng Pak, Bu. Wih, rasanya ternyata unik loh. Bener-bener kombinasi yang mantap. Ini kali pertama saya nyobain olahan umbut rotan. Jujur ya, sempet ragu awalnya. Tapi ternyata bikin ketagihan. Jadi rasa pahitnya tuh bener-bener hilang banget ya Bu ya. Iya. Dan ditambah ikannya ini nih, asinnya ini. Ikan asinnya gurih kan. Gurih. Tuh. Dan ada pedas-pedasnya gitu loh. Olahan umbut rotan gak cuma jadi menu sehari-hari. Bagi suku Dayak Benuak, masakan ini juga sering hadir dalam berbagai acara adat. Bu, tapi kalau makan ini ya Bu, Iya. kalau menurut suku Dayak Benuak nih, ada manfaatnya nggak sih Bu? Apa gitu? Sembuhin apa? Ini untuk nyembuhin bagian kena diabetes. Oh, karena pahit rasanya kan? Yang pahit ya bagus. Betul-betul. Ini juga yang asam lambung juga bagus makan ini. Oh gitu? Iya. Jadi kalau sering kayak mager gitu bisa ya?
Setiap hari saya selalu disuguhi hal baru di kampung Tanjung Isui. Kayak yang satu ini nih. Seru banget ternyata anak-anak di Desa Dayak Benuak ini masih melestarikan permainan tradisional kayak gini nih. Ayo kita main! Let's go! Ayo, siapa yang mulai duluan? Gasing, permainan tradisional yang ngingetin akan masa kecil saya. Butuh keterampilan buat melempar gasing biar berputar kencang. Keseruan bakal nambah nih saat pemain saling unjuk gigi buat ngalahin gasing lawan. Saya jadi penasaran nih, pengen nyoba lempar serangan. Dan saya gagal karena udah lama banget cara mainnya, lupa. Dulu banget pernah main gasing gini sama kayak mereka gasing, cuma bentuknya beda. Kalau di sini tuh batunya membulat gitu. Keren sih, lucu. Fix, saya udah lupa cara mainnya. Skill mesti diasah lagi nih. Muter dikit punya gua tadi. Ya. Aduh. Nah, kayak saya bilang tadi ya, emang bentuknya tuh beda-beda dan permainan gasing ini tuh dikenal di seluruh dunia. Bahkan dan semuanya tuh bentuknya beda-beda. Makanya susah banget dimainin permainan tradisional kayak gini. Tuh. Bentuknya beda sama yang kayak saya mainin waktu kecil. Ayo lagi ya. Lagi ya. Aku. Nih. Iya. Ya pelan banget ya. Satu, dua, tiga. Ternyata emang saya harus kalah sama anak-anak di sini. Tapi mendingan kita ke Bapak Rusiano. Dia kebetulan lagi bikin gasing ini. Kita samperin yuk. Ini bentuknya beda-beda gini ya, Pak? Iya, itu dari kayu bangkris. Oh, beda-beda kayu. Beda kayu. Ini kan dari kayu ulin. Kalau itu sama kayu ulin. Ini kayu ulin juga. Oh, cuma ini yang beda ya? Iya. Ini dari kayu ten. Bedanya, ngaruh nggak Pak? Kayak buat main gitu lebih berat atau apa gitu? Dia perbandingan sama, cuma yang paling bagus itu, yang paling bagus. Yang sebenarnya paling bagus ini ya. Kayu apa namanya? Kayu bangkris. Kayu bangkris. Jadi dia ada dua kayu ulin sama kayu bangkris. Sama kayak mainnya, bikin gasing juga nggak gampang loh. Butuh skill menyerut kayu khusus. Setelah pola dibuat, kayu diserut lapis demi lapis sampai membentuk gasing yang sempurna. Pak, ini boleh ya Pak, saya bantu amplas ya? Boleh, Pak. Nah, ternyata untuk pembuatan gasing ini itu memakan waktu sejam sampai 2 jam. Jadi nggak terlalu lama. Tapi yang lama itu tali kayunya ini nih. Ini bisa sampai 3 sampai 4 jam. Tuh. Apa? Benar. Oh, ini deh. Jadi ini nggak cuma penyakit medis, tapi ini juga penyakit non medis ya. Dan ini bisa ketahuan sampai